You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang kita membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya ada yang tahu OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan. Apa yang Kak, kalau guru bilang OJK itu di pikiran kalian itu apa? Uang, uang, model, apalagi duit. Dan hari ini kita akan membahas tentang latar belakang terbentuknya OJK, tugas dan wewenang OJK, dan arti penting OJK untuk Republik Indonesia. What is OJK? OJK is Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Jadi OJK ini independen, dia berdiri sendiri. Tadinya itu kan yang mengawasi bank-bank, itu kan Bank BI, kemudian yang mengawasi lembaga keuangan seperti pasar modal, seperti reksadana itu Bapepam. Nah sekarang lebih menjadi OJK. Nah latar belakang OJK, kenapa sih dulu kita nggak punya OJK, sekarang ada OJK? Kenapa? Ada yang tahu? Latar belakang kenapa sih di Indonesia ada OJK? Nah itu karena menurut undang-undangnya ya, menurut undang-undang itu pemerintah itu diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Nah kita lanjut ke tugas dan wewenangnya, singkat saja ya. Tugas OJK melakukan pengaturan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Kemudian yang kedua, fungsi OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian OJK punya wewenang, ini yang wewenang yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu ada banyak sekali. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan. Nah, yang baru di OJK ini, Undang-Undang OJK ini berwenang melakukan penyidikan. Nah, wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia. Jadi OJK itu kayak KPK gitu ya, KPK-nya sektor jasa keuangan seperti itu. Nah, arti penting OJK untuk Republik Indonesia itu penting sekali ya, karena kita tuh butuh yang namanya lembaga keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini, karena materi kita udah selesai? Ya udah, nggak kerasa 2 SKS udah cukup banget ya. Berapa nih SKS? Alhamdulillah. Ya udah cukup sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya ya, Govinda, Erfian, dan Kuning jangan telat lagi. Silakan lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.